lu ngeliat lama-lama berbentuk tuh. Berbentuk. Apaan tuh, Pak? Kuntilanak. Ngapain tuh dia ngapain? Ini kan posisi lu tidur nih. Iya. Posisi tidur nih. Heeh. Nih di muka lu banget nih. Dia gini-gini. Apaan? Mukanya. Sumpah. Selamat datang Sobat Misteri dan kembali bersama gua Bang Do di podcast pengalaman kisah misteri. Kali ini gua nggak ngundang narasumber nih, cuman kan di video pertama kan gua nge-tag tentang cerita gua. Cuman kan lu pada belum tahu nih ceritanya Bang Padli. Lebih serem lagi ternyata guys. Itu gimana tuh Bang Padli tuh? Jadi awalnya gini dong. Itu kan gue tinggal di kamar di atas itu kan awalnya kan tadinya nggak ada kamar kan. Itu Awalnya kan lu kamar lu di bawah tuh, lantai 2 belum jadi. belum. Belum jadi tuh. Terus. Jadi itu dibikinnya tahun 2015. Masih baru tapi ya. Jadi 2015 itu selesainya 2016 pertengahan. Gue mulai dah tuh pindah ke atas. Yang namanya bikinin kamar seneng dong. Saya posisinya di kamar atas lu doang kan. Terus. Gue doang. Jadi gue nggak pernah tuh mikirin kayak bakal ada horor gitu kan, gue sendiri di atas. Tadi kan gue tidur bareng nyokap di bawah. Itu mikirnya positif aja kan, dapat kamar happy lah. Iya. Terus gitu. Gimana ya? Itu tapi gue ngalaminnya itu di tahun 2018 akhir mau ke 19 awal. Jadi itu gue kan waktu itu kan masih kayak aktif gitu kan, namanya orang habis olahraga jogging gitu kan. Iya, gue selalu lihat tuh lu kadang lari. Iya. Kemudian tiap sore, ya kan. Iya tuh gue jogging tiap sore kan. Nah, kebetulan tuh gue habis isya, waduh gue kayak ngantuk batu, ngantuk, gue main HP kan, sambil tiduran. Terus sekitar jam 8:30 gue tiduran tuh gue. Tiduran. Terus nggak berselang lama, 15-20 menit kali ya. Namanya tidur belum ngantuk banget kan, belum terlalu pulas gitu. Gue nyadar tuh. Tapi ini di bayangan gue kayak gini. Jadi pas gue tidur, itu dada gue kayak nyesek dok. Kayak sesak napas gitu. Iya, kayak direp-rep. Pas gue gitu gue nyadar kan, kenapa nih gue nih? Gue bilang gitu, kenapa nih gue nih? Gue bilang gitu. Gue manggil orang tuh, padahal gue manggil orang bawah. Tolong gue gitu. Cuman gue kayaknya nggak nges sih orang bawah kan. Lu di atas sendiri kan? Iya. Di situ posisinya gue langsung gitu aja lah, gue baca surat yang gue tahu lah. Gue baca ayat kursi, gue baca apa? Kayak yang lu tahu lah pokoknya, lu berusaha untuk baca-baca ya. Iya, gue baca tuh surat Anas. Gue bilang, aduh, gue ngapa nih, gue bilang. Pas di posisi kayak gitu, kok gue kayak ngeliat bayangan-bayangan gitu dok. Lo jadinya tuh sebenarnya bangun tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak direp-rep gimana sih? Jadi nih gue mau ceritanya yang biasa orang alamin lah, sebagian orang alamin yang namanya direp-rep kayak gitu kan. Terus pas lagi gue tidur kayak gitu 2 menit 30 menit lah, gue bilang aduh tolong gue gitu dong, tolong gue ngapa nih gue bilang gitu kan ya. Cuman lu di situ lu berasa lu kayak ngomong, gue sadar gue ngomong, cuman nggak ada yang nyautin posisinya. Oh gitu. Iya. Terus gue bilang aduh nih apa nih. Nggak lama dari itu kok lama-lama gue bentuk dok. Apanya? Lu ngerasa, berarti kan lu awalnya ngerasanya dada sesak terus lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya, nggak bisa gerak. Nah terus lu ngeliat lama-lama berbentuk tuh. Apaan tuh Pak? Kuntilanak. Ngapain tuh dia ngapain? Ini kan posisi lu tidur nih. Iya. Posisi tidur nih. Nih di muka lu banget nih. Dia gini-gini. Apaan? Mukanya. Sumpah. Seriusan lu?
Seriusan gue. Anjing. Terus langsung kabur dong lu. Gue nggak kabur, cuman gue gitu aja ngedekem gue pakai bantal, gue giniin. Lu karena masih lemas mungkin ya. Lemas gue. Akhirnya Kaget lu- gue digituin. Lu langsung Mungkin- tutup muka dia pakai bantal tuh. Tapi lu lanjutin tidur tuh. Lanjutin tidur gue. Oh. Mungkin gue lagi apes kali ya. Pas waktu itu. Tapi besok paginya lu cerita tuh sama orang rumah. Gue cerita sama orang rumah. Ke orang rumah. Makanya kalau tidur doa. Oh, kayak gitu. gitu. Tapi orang rumah ada yang ngalamin juga nggak? Kalau orang rumah sih, kalau di bawah sih setahu gue nggak pernah ya. Nggak pernah ya? Tapi yang di atas juga. Komposisinya yang di atas juga kan lu doang gitu aktivitas selalu di bawah kan. Mungkin posisi kamar gue kan di atas nih. Di seberang kamar gue kan udah tembok Ragunan. Lu tau sendiri Ragunan kayak gimana kan. Iya. Terus ada lagi nggak cerita lu setelah lu tidur di lantai 2 tuh, yang posisinya lu sendirian gitu, ada lagi nggak cerita? Ada. Namanya orang tidur kan suka mendusin tuh. Gue gini, kok gue kayak denger suara kuntilanak ketawa. Hahaha gitu. Jauh. Gue yang namanya orang mikir jauh, bodo amat orang jauh, gue bilang gitu kan ya. Iya. Cuman gue dinotis, kalau kuntilanak ketawa kan, kalau ketawanya jauh kan berarti deket. Kalau ketawanya deket berarti jauh kan. Iya benar. Terus. Nah, dari situ gue, ya udahlah gue bilang, apa karena gue juga udah lama nggak pernah dikasih tahu kayak gitu kali hal-hal kayak gitu ya. Cuman kan gue mikirnya juga nggak mau nggak berpikir kalau bakal itu kejadian ke gue. Soalnya kan gue di kamar udah hampir, sekarang kan 2021 udah hampir 5 tahun gue di kamar atas. Tapi posisinya lu ngalamin selama lu tinggal di situ, baru ngalamin ketika lu tidur di atas doang. Tapi setelah kejadian itu, ini kan udah 2 kali nih diteror sama makhluk yang sama. Ada lagi nggak diteror lagi? Kalau yang kedua sih, jadi kan yang masih sama yang gue bilang ya, yang gue aktivitas kalau jogging tuh, habis jogging gue kan, yang namanya habis jogging, gue kan kelar biasanya jogging jam 4 sore sampai jam Berarti mau Ragunan maghrib. posisinya udah tutup. Udah tutup. Ada kemungkinan nggak sih tuh makhluk ngikutin Ragunan gitu? Gue nggak tahu dah. Karena posisinya kan gue liat di Instagram lu kadang lu lari sendiri, 2 doang kadang. Yang lain Ragunan serem juga cuy. Iya. Tapi setahu gue sih, ya gue juga kalau habis jogging ya gue mandi pulang tetap. Iya. Cuman kan kalau lagi emang sial kan gue nggak tahu sialnya kapan. Kalau yang kedua ini itu masih sama sih 2019 kalau nggak salah. Jadi kan kalau gue kan habis pulang jogging biasanya kalau lapar gue suka beli chicken, lu tau lah kan chicken yang di pinggir jalan tuh yang 5.000 7.000. Iseng gue beli 2. Habis sisa gue langsung makan kan, namanya orang lapar habis jogging. Habis gue kelar makan, gue ngantuk, gue tidur. Tapi posisinya yang ayam 2 itu gue mikirnya gini, aduh kalau gue malam pasti ngendusin nih, gue bilang Nyari makanan kenyamanan lagi nih pasti. Ya udahlah, gue bilang di piringnya dah. Gue taruh di piring. Sisa 1 berarti ini ayam Iya. ya. Terus. Gue taruh di piring. Ini kan posisinya kan, gue di kamar gue pakai AC kan. Tapi tuh AC gue masang suhunya nggak terlalu kenceng. Gue tau lah anginnya semana. Ini posisinya nih kan gue taruh piring di sini, gue tutup pakai tisu. Terus kan AC kan otomatis anginnya ke sono kan, nggak mungkin kemari. Soalnya gue pantengin ke Nggak di swing. jendela. Terus. Gue tidur malam, gue mendusin. Iya. Gue bangun, gue bilang, kok ayam gue tisunya dibuka. Gue mikir, kalau angin kan nggak mungkin, soalnya kan udah gue pastiin kagak bakal kena tuh ketiup. Pas gue mau ngambil, gue mau makan, ternyata pas di depan pintu gue ada orang jalan. Ngeliat, lu denger suaranya doang apa ngeliat? Dengar suaranya doang, kayak langkah kaki. Jadi orang kayak nggak pakai sendal, cuman kaki napak doang. Gitu doang. Wah, gue pikir gue gak jadi makan nih, gue bilang nih. Terus. Cuman gue pengen langsung nanya gitu ke bawah, cuman kan kondisinya kan bokap sama AB gue kan tidur tuh. Biasanya kan yang suka ke atas bokap gue. Iya.
sama ngkong gue biasanya ngerokok dia. Soal di atas kan ada TV. TV tabung. Iya. Terus Ya udahlah gue bilang, gue tidur aja dah. Besoknya gue pastiin, gue malas banget udah begini. Gue bilangnya gitu. Siangnya gue tanya sama bokap gue. Ya, semalam ke atas nggak? Enggak. Wah, bukan bokap gue nih, gue bilang, abang gue kali. Gue tanya, Be, semalam ke atas nggak? Enggak. Wah, jalan siapa? Gue bilang. Soal dia di semalam pas dia lagi mau makan, ada yang jalan. Dia juga bingung, nanya gue, nah lu gitu jawabnya. Ya kan gue bingung, gue nanya siapa? Emang sih kalau gue ke atas rumah lu ya, posisinya bener-bener gimana ya? Kalau misalkan pada di luar rumah udah tuh kosong aja gitu, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Cuma melompong aja itu ada lantai 2 cuman kosong, nggak ada apa-apa gitu. Cuma kamarnya dia doang. Di luar aja jadi tuh, parah dah. Jadi balkonnya dia madep langsung ke Ragunan itu topnya. Ragunan. Ini kamar gue nih, udah seberangnya tembok Ragunan, kebun-kebun udah, danau. Coba lu bayangin tidur kayak gitu. Gue sih kalau Cuman kan gue notisnya kan ya udahlah, gue mau kamar gue di situ. Iya benar. Tapi kalau misalkan dari situ, berarti kan udah fix banget tuh ya, gangguannya tuh selalu ada di lantai 2. Udah gitu. pasti. Cuman dari sisi lu nya terbiasa kah apa jadi lebih takut atau gimana? Kalau gue sih nganggepnya ya kalau gue sih udah biasa aja lah, gue bilang. Kalau misalkan ya namanya makhluk goib ya pasti ada, gue bilang gitu kan. Ya, kita itu berdampingan aja, gue Ya bilang tapi gitu. kalau gue pribadi ya, dengar cerita lu tuh, lu ditampakin langsung sosoknya pas lu depan ditemuin mukanya langsung face to face tuh, Bang. Iya, gue kaget banget Itu gue nggak bakal mau sih. Bayangin aja John nih kan, lagi tidur ngeliat, kalau diliatinnya cakep sih mendingan. Kalau diliatin sosok gitu serem juga cuy. Iya. Tapi lu kesini-sininya masih ngalamin kayak gitu lagi? Wah, kalau di refleks sih gue nggak sekali 2 kali, 3 kali gue. 3 kali gue di refleks kayak gitu. Tapi ini kejadian baik lagi ya setelah lu tidur di lantai 2 ya? Iya. Terus Kalau yang kedua itu gue di refleks itu pas belum lama malah 2020. Bulan puasa malah. Gimana tuh? Sama kondisinya, gue tidur habis ya namanya waktu itu kan corona kan. Nggak ada sholat Jumat, nggak ada taraweh. Iya. Orang kan masing-masing taraweh di rumah jogging jadinya. juga nggak mungkin kan? Iyalah. Terus gimana tuh? Taraweh di rumah gue nggak, ya gue males sih kan. Taraweh kan ya apa sih maksudnya kan sunnah juga, mau dilakuin enggak ya kalau iya nggak apa-apa, cuman kan syarat juga buat puasa. Betul. Cuman gue waktu itu ya karena udah mager habis buka puasa, sama kejadiannya gue tidur sekitar jam 9. Gue bingung lah, kok ini sepi amat perasaan gue. Di rumah gue kayak sepi. Kayak nggak ada aktivitas ya. Biasanya kan ya sebelum corona kan gue tahun di rumah puasa pasti ramai. Asli. Terus Jadi posisi sama. Mungkin ya karena gue juga nggak, namanya ketiduran mana sempet doa, gue bilang. Bener-bener. Gue tiduran sama 10 menit, 20 menit, 30 menit gue tiduran, cuman ini kagak kuntilanak doang. Wah. Di Berarti kelihatan gue. Lu ngeliat lagi tuh kuntilanak yang ngelepepin lu pertama ada lagi. Ada lagi. Tapi ini nggak dia doang. Gue nggak tahu dah sosoknya beda apa sama. Masalah di mimpi gue tuh ada kuntilanak sama pocong. Di rumah lu? Pocong itu di mimpi gue, kuntilanak sama pocong. Yang gue sadar ya. Iya. Tapi reaksi keluarga lu gimana tuh setelah sekali, 2 kali mungkin ya? Ya udah itu kebetulan mungkin. Nah, kalau udah 3 kali kan udah, maksudnya kan ini udah neror gitu kan pastinya. Jadi tanggapan keluarga lu gimana tuh? Kalau tanggapan keluarga gue sih, ya udah mau diapain gitu aja udah. Bilang doa aja yang penting mah. Iya. Nah, udah kayak gitu. Namanya gue kesel kan di dalam mimpi gue. Pocong pengen gue lawan tuh. Gue pengen giniin kayak gak bisa. Kayak gue tuh ditahan gimana sih? Kayak lo mau mukul ditahan. Iya. Terus akhirnya lu gimana tuh? Akhirnya gue kebangun. Gara-gara gue, itu gue posisi tidur nih.
pas gue tidur, gue direpek gitu, gue sadar, gue bilang tolong, gue gitu deh, suara gue pelan. Cuman gue sadar, gue teriak, tolong. Enggak ada yang nyaut. Ya mungkin di Bono lagi pada nonton TV kan, sinetron. Namanya puasa. Gila. Kalau gue sih direp-rep cuman kayak gitu doang sih. Cuman yang namanya direp-rep pasti sebagian kita pasti pernah ngalamin lah. Cuman kalau rep-rep terus tiba-tiba lu emang rep-rep rata-rata gitu ya, kita nggak bisa bergerak tapi mata kita melek gitu. Iya. Cuman yang bikin klimaks ya kalau rep-repan lu itu ditampakin sosoknya cuy. Iya, makanya di depan mata gue doang. Ini masalah bukan kayak gini doang, diem ya. Ini palanya gerak gini cuy. Lu bayangin merinding banjir. Goblok. Waduh, gua kalau jadi dulu gua pingsan tuh asli. Ya gimana ya kan? Kita ngelihat sosok kadang-kadang kuntilanak jauh aja gitu, merinding gitu. Apalagi dia deket kan yes. Itu posisinya pas digituin gue langsung deket bantal begini. Iya. Sumpah. Tapi lu sekarang masih ngalamin kayak gitu? Kalau sekarang sih udah enggak sih. Udah enggak. Berarti posisinya tapi dia jarang-jarang ya kejadian kayak gitu. Ya puncaknya sih menurut gue yang diliatin depan muka gue. Itu gue kaget banget sumpah. Dulu kan juga sempet tuh yang cerita yang kejadian lu tuh. Iya. Yang masalah Matung, tapi gue nggak akan cerita, itu kan kasus pribadi, cuma kita ceritain tentang penanganannya aja ya. Ini buat apa ya, buat percayalah kalau ada orang-orang yang iseng kayak gitu. Sebenarnya kan kita juga nggak mau digituin ya. Betul. Cuman ya gue cukup tahu lah. Intinya gue cukup tahu. Ini gue ceritain aja nih, jadi Padli itu ada masalah lah. Gue nggak akan cerita masalahnya karena ini privasinya dia. Jadi tuh masalahnya itu pokoknya di kamarnya dia itu banyak belatung dia. Asli. Banyak belatung dan itu nggak ada sumbernya. Biasanya kan kalau belatung sumbernya bangke dari sampah. Di atap lah. Sedangkan rumahnya Padli itu tuh nggak ada lotengnya cuy. Jadi langsung genteng itu, jadi nggak ada lotengnya. Itu belatungnya dari mana tuh jadi pertanyaan pertama kan. Gue mikirnya di situ kita masih mikir positifnya mungkin sampah atau gimana. Iya. Nah, jadi gini Dok, itu kan posisi pas pagi ya, jam 9:30 lah. Iya. 9:30 gue lagi main HP kan di kamar, nonton YouTube, dengerin lagu. Gue lagi main HP gini, diem kan, gue tiduran kan, posisinya sambil begini nih. Pertama gue kaget, kok ada belatung, gue bilang gitu. Masalahnya belatungnya bukan jatuh di lantai Dok, di sini gue nih udah jalan, di pundak gue, nempel. Iya. Gue bilang, gue gituin kan ya, sekali, mungkin satu, gue bilang gitu kan, ya udahlah, gue buang aja lah ke atas genteng. Tapi lama-lama banyak Dok, masalahnya jatuhnya. Ya, itu dia. Dari situ Padli hubungin gue ceritanya cuy, hubungin gue. Ya gue di sini mikirnya, gue juga nggak, gue kan orang awam ya nggak ngerti gitu-gituan ya. Akhirnya kita memutuskan untuk nanya sama yang ngerti yang begituan nih. Singkat ceritanya. Oh ya di Terawang katanya, oh iya bener nih ada yang iseng sama kamu gitu kan, dari sisi magic ya, baik lagi dari sisi goib kita nggak ngerti lah. Nah, akhirnya untuk masalahnya gue nggak ceritain, pokoknya nih nggak akan gue ceritain. Jadi pas udah itu kita kasih air dulu ya, dikasih air doa, kasih itu air tuh dari doa suruh sholawat. Ceritanya itu malam tuh ya, habis maghrib gue ke rumah dia nih berdua doang. Jadi posisi awalnya sebelum dapet tuh air, kita ke rumah inilah, kalau kita manggilnya babe, gitu, minta tolong lah, buat gimana caranya buat berhentiin itu. Soalnya gue risih kan, orang nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada kayak gitu kan. Karena posisinya kita pribadi nggak bisa menangani hal yang magic kayak gitu ya. Pertama juga gue bilang ke nyokap, ke ibu gue, Bu, itu ada belatung di kamar, gue bilang gitu kan. Terus nyokap gue, ada ini kali sampah nggak lu buang, kata nyokap gue gitu Dok. Gue bilang kagak, orang nggak ada sampah, gue bilang gitu, di kamar nggak ada sampah, orang dibuang. Terus ditanya ada bangke nggak, bangke apaan? Kagak ada bau. Karena baunya juga nggak ada. Nggak ada, baunya nggak ada sama sekali. Itu cerita singkat ceritanya, kita bawa airnya tuh ke rumah Padli, ke kamarnya khususnya. Itu dikasih tahu caranya tuh, si Padli suruh baca salawat sambil dicipratin tuh airnya tuh tembok, keliling kamar, temboknya, lantai,
sama pokoknya kalau bisa kelilingin satu lantai, itu lantai 2 ya. Iya. Kelilingin cipratan pertama men. Anjing gue merinding Iya, beneran, Cok. nih apa ya? Jadi gue dulu pas kejadian itu gue mikirnya nerornya ke warung. Kan soalnya kan gue warung makan. Iya, takutnya kan ada orang takutnya isengnya kalau misalkan ada yang mesen tiba-tiba, "Wih, Mbak nih, Iya, gue takut warungnya kan. ada belatung nih." Gue takut, gue ngerinya ngincer ke warung, gue tanya. Ternyata targetnya bukan ke warung. Bukan ke warung, emang ke gua. Padli. Tapi untuk masalahnya baik lagi gue gak bakal ceritain ya. Singkat ceritanya Sip, waktu udah cipratin cuy, gue pasti berdua dong sama dia. Ini sebelum nyepratin kita ke kamar dulu dong. Iya, kamar gue ngeliat tuh, bener-bener gue ngeliat itu belatungnya gimana ya? Banyak gitu cuy di lantai. Masalahnya belatungnya bukan kayak belatung biasa, ada belatung putih, hitam. Nah, itu kalau misalnya bangkai biasanya satu jenis cuy. Iya. Nah, Masalahnya ini dari kecil, sedang sampai yang ada yang gede. Masalahnya nggak cuma di satu titik, di kamar gue tuh banyak. Yang anehnya dibersihin, ada lagi dibersihin, ada lagi. gitu. Udah gopel, ada lagi. Udah gue semprot, itulah yang buat serangga, tetep ada. Nah, ceritanya dicipratin, dia baca salawat. Cipratan pertama men, itu kita berdua langsung merinding parah, merinding suasana. Jangan langsung kan jadi sebelum panas. nyiprat ya. Gue masuk kamar nih, gue mau nyiprat, sini gue langsung langsung naik dulu, Iya. merinding gue asli. Aneh banget itu, benar-benar aneh itu posisinya. Baik lagi kita nggak ngerti, ya udah kita cuma ngejalanin. Cipratan pertama tuh gue merinding, padahal dia yang ngelakuin. Gue merinding tuh, merinding banget. Asli, gua badan merinding panas, gerah kayak Merinding. abis olahraga. Gimana sih? Olahraga lu ke ruangan yang nggak ada sirkulasi udara Iya. gitu, ngap gitu, jadi Ngap, ngap banget, ngap. Terus singkat cerita besokannya belatungnya jadi gimana sih? Belatungnya pas gue ciprat itu, air sholawat, besoknya langsung gue cek ke kamar, mati, pada hitam semua kondisinya, hitam-hitam semua belatungnya. Belatungnya jadi hitam-hitam bre. Iya. Dan logikanya nggak jalan gitu kan. Belatung lu siram air biasa jadi hitam, gimana logikanya ya kan. Kalau gue nggak nalar itu, benar-benar nggak nalar. Kecuali belatungnya pakai bensin dibakar, hitam masih make sense. Make sense. Ini air biasa, air putih men, air mineral, kebakar hitam. Tapi lu selama lu di pas kejadian belatung itu lu ngerasain efeknya kayak gimana sih? Kalau efeknya sih alhamdulillah gue nggak ngerasain ya, cuman gue ngerasanya ya risih aja lah kalau kayak gitu. Nah setelah habis selesai di gue cipratin kan, besoknya kan udah pada mati tuh. Jadi nyokap gue punya kenalan loh, yang bisa ngedoain gue lah, biar dijauhin dari hal-hal itu. Bantu juga ya? Iya, jadi orangnya sama ibu-ibu lah, masih, jadi nyokapnya teman gue masih temen gue juga, temen kecil. Jadi nyokapnya datang, terus gue dipanggil, Didi sini, gue kan dipanggil rumah Didi, biasanya kan Didi sini. Tuh gue disuruh, jadi kondisinya gue di madep gini, terus si ibunya doain gue, dipegang ini gue katanya kalau misalkan ada reaksi kayak anget, di ini aja dirasain aja. Terus matanya merem sambil Allahu Akbar, bilang gitu kan, gue merem kan, Allahu Akbar, dalam hati gue tuh. Itu yang gue rasain pas mata gue merem, mata gue kayak gitu udah kedut-kedutan. Udah gitu berasanya panas, emang bener panas ya, padahal lu nggak ada apa-apain ya? Nggak ada apa-apain, cuman di ya Allah tolong lindungi anak, kayak gitu doang. Oke. Gila sih itu. Baru pertama kali gue dalam hidup kayak ngerasain dijailin kayak gitu ya. Gue pun juga baru ngerasain tuh, ibaratnya tanda kutip menetralisir satu tempat, begitu rasanya. Kita baru cipratan gini doang, Jon. Jadi gini doang. Berinding langsung. Beuh. Gila itu mah. mungkin ya. Berarti tuh kejadiannya setelah lu udah pernah ngalamin rep-repan tuh ya? Rep-repan. Terus yang gue ada orang langkah kaki nggak jelas. Baru tuh lagi di belatung tuh. Di belatung. Mungkin juga kalau kita tarik ulurnya, ketika lu netralin kamar lu, mungkin nggak kejadian lagi, mungkin ya. Mungkin. Jadi keseluruhan. Bagus sih menurut gua. Dan alhamdulillahnya juga sih, gue udah didoain gitu sih, gue merasanya lebih enakan aja sih. Tapi klimaksnya gini, gua inget pesan kata Babe itu.
bagus ya Didi itu tidurnya tuh nempel lantai. Iya. Kalau nggak nempel lantai doi lewat bre. Lewat gue lewat. Istilah Asli. lewat lu tau kan mati, Ya, mati, die kan. Nah, die itu gua. ya begitu dah. Game over gua. Nah, itu dia untungnya tuh. Gue juga nggak ngerti penjelasannya gimana kalau orang yang nyindirin begitu nggak bisa ke orang yang tidur nempel sama lantai atau ubin ya gue nggak ngerti tuh. Tapi ya baik lagi kita kan ya sebagai orang awam kita cuma bisa kalau misalnya ada yang mau bantu ya udah kita ngejalanin apa yang disaranin gitu Iya. ya. Tapi gue emang asli pengalaman doi tentang hal itu gue serem juga. Yang gue kalau lu kan tadi kan ngomong lu nggak ngerasain apa-apa ya. Nggak ngerasain Cuman apa-apa dari gua. segi orang yang ngelihat lu di ini gue bukannya gue tambah-tambahin ke mana ya. Iya. Dia ini jadi kayak orang linglung. Asli, gue dibikin kayak males harian, Dok. Tidur aja gue kerjanya. Kalau gue ngeliat lu gini, bengong aja gitu, kayak nggak ada pergerakan men. Iya. Diam aja. Mau ngapa-ngapain gue ajak main, kagak bisa gini-gini diam aja. Sedangkan Tapi pas dia- gue didoain juga, gue ditanya, itu Didi kalau di rumah biasanya ngerasainnya ala kayak gimana, dibikin males kah, apakah? Heeh. Kalau dibilang males, gue ngerasain, bukan emang karena gue males ya. Iya. Emang gue ngerasain kayaknya itu gue, ini jujur nih ya, gue waktu itu kan sekitar habis asar jam 4. Mm-mm. Tuh gue bilang, aduh gue ngantuk banget ya. Gue ngantuk tuh, Dok. Gue tidur dari jam 4 sore. Lu bayangin sampai jam berapa, lewat maghrib, isya. Subuh gue baru bangun. Sholat gue lewat maghrib, isya. Oh jadi kayak dibikin males gua. Ibadah. Iya. Semuanya pokoknya males lah ini. Dibikinnya males. Sampai sebegitunya itu Gue orang juga ya. bingung ya, kenapa ya? Itulah. Salah gue apa gitu loh. Itu dia dari sisi orang yang kadang-kadang kita nggak ngelakuin hal jahat gitu ya, bisa dijahatin orang sampai sebegitunya, sampai sebenarnya doi ini pengen dibikin mati gitu. Tapi baik lagi ya, kita tuh jaga-jaga omongan lah sama orang. Kadang-kadang kita nggak ngomong apa ya, orang ada yang nggak suka sama gua, kayak pelajaran gua di usaha gua waktu itu kan. Iya. Kita nggak bikin masalah apa-apa, orang malah jahat sama kita gitu. Serem. Kalau gue sih pas dibilang yang ngerjain gue, gue tahu orangnya lah. Heeh. Dibilang, Nando juga sempet bilang, ini lo mau dibikin mati sama orang ini. Iya. Gue nanggepinnya sebenarnya gue shock, cuman gue tahu aja gue nanggepnya gitu kan. Iya. Yang namanya hidup mati mah Allah yang ngatur. Betul. Balik lagi emang kalau bukan jalan matinya Fadli, bukan Iya. seperti itu ya nggak akan terjadi. Cuman asli itu pengalamannya Pengalaman gue sih itu yang paling parah. Dari segi mistis ya. ya kalau mistis ya baik lagi ya. Semua orang pasti ngalamin, cuman beda-beda gitu ngalaminnya. Ada yang dari mungkin dari segi rumahnya. Kalau lu kan semuanya nih dari kiriman ada, dari segi rumahnya pun juga ada. Ya kan gue di situ juga jadi mikirnya, wah anjing juga loh ya. Terus sedangkan posisinya lu tidur selalu sendiri cuy. Sendiri gue di atas. Tapi Dan sekarang kamar udah, gua pun tapi baik aja setelah lu dinetralin, aman lah ya rumah ya. alhamdulillah sih sekarang udah ya udah kayak biasa lagi lah, normal. Nah, udah gitu aja cerita lu di apa gimana? Ada lagi? Gitu aja sih cerita gue. Iya. Berarti itu aja cerita dari Bang Fadli. Sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe-nya karena next-nya akan ada narasumber-narasumber baru ya Bang Fadli ya. Iya. Yang ceritanya nggak kalah seru sama cerita Bang Fadli. Masih ada kok di lingkungan sekitar gue. Beuh. Junior gue malah ada. Makin banyak lagi pokoknya cerita-cerita. Kita cerita benar-benar cerita yang nyata Bang ya. Oke, see you next video guys. Jangan lupa Di like, subscribe, komen. yoi. Thank you Bang Fadli. Yoi.